kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan Engkau mengizinkan kami untuk sama-sama datang di sini pada hari ini. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap kami yang ada di sini. Berikanlah kami hati yang siap untuk diajar dan dibentuk. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pimpinan dari Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman silakan duduk. Terima kasih kepada teman-teman penata layar. Oke, shalom teman-teman semua. Sudah kenal siapa saya? Oke, jadi mungkin ada beberapa yang belum kenal. Salam kenal, nama saya Grace Glory. Saya adalah mahasiswa praktek dari STT Saat. Dan selama 2 bulan ini, saya akan berada di sini untuk membantu di Wave Youth Ministry. Oke teman-teman, jadi hari ini saya ingin awali khotbah ini dengan sebuah cerita. Cerita ini dimulai dengan seorang anak yang tinggal bersama dengan kakaknya dan neneknya di sebuah desa. Teman-teman, anak ini kita sebut aja Ujang gitu ya. Nah, si Ujang ini seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya, dia suka banget bermain. Khususnya bermain di danau sebelah rumah neneknya. Teman-teman tahu apa yang suka dia mainkan? Dia suka main lempar batu. Teman-teman pernah main lempar batu? Kalau teman-teman, kita mungkin di kota jarang ketemu sama danau gitu ya. Tapi coba teman-teman sekali cari danau di Bandung, terus kalian coba lempar batu. Nah, kalau danau di Bandung, terus kalian coba lempar batu. Nah, kalau dilempar itu, dia bisa mantul dan menimbulkan riak kayak gini. Dan hal ini menarik banget buat si Ujang. Waktu itu dia dilempar, dia main, dia lempar, sampai tiba-tiba plak! Batunya mengenai sesuatu teman-teman. Batunya mengenai seekor bebek yang waktu itu lagi berenang. Akhirnya teman-teman, bebek itu mati. Dan celakanya lagi, ini adalah bebek kesayangan neneknya. Wah, dia yang kaget saat itu merasa, mati gua. Harus gimana ya? Udah deh, pokoknya gue pura-pura gak tahu aja. Gue diem, pokoknya bukan gue yang bikin. Lalu dia cepet-cepet pulang dan kabur. Malam harinya, dia lagi makan malam bersama dengan keluarganya. Sampai tiba-tiba kakaknya sodorin dia piring kotor kakaknya. Terus dia bilang, Ujang, cuciin dong. Ujang ya merasa aneh banget nih kenapa kakak gue tiba-tiba nyuruh-nyuruh. Gak mau lah, enak aja. Ngapain gue harus cuciin? Lalu sambil senyum menyebalkan gitu ya, kakaknya bilang, "Aku tahu loh apa yang terjadi sama bebeknya nenek." Wah, Ujang yang dengar itu kaget teman-teman. Dan mau gak mau, dia melakukan apa yang disuruh sama kakaknya. Dan teman-teman, itu gak cuma terjadi sekali 2 kali. Tapi itu berulang-ulang, berhari-hari berikutnya itu terus terjadi. Dia disuruh cuci piring, dia disuruh nyapu, pel, dia disuruh beresin baju kakaknya, dia disuruh juga untuk nyiramin tanaman. Pokoknya semua pekerjaan rumah yang harusnya kakaknya lakukan, itu dikasih ke dia. Sampai akhirnya teman-teman di satu titik, dia udah gak tahan lagi. Akhirnya dia ngaku sama neneknya. Neneknya yang kemudian mendengar pengakuan ini memaafkan Ujang gitu. Tapi neneknya gak tampak kaget. Karena ternyata neneknya sejak awal sudah tahu apa yang terjadi pada bebeknya. Dan sebenarnya dia hanya menunggu Ujang untuk mengakui kesalahannya. Teman-teman, Ujang gak dengan sengaja melakukan hal itu. Tetapi yang namanya manusia, setiap hari kita pasti melakukan kesalahan. Dan kita gak lepas dari yang namanya dosa. Sadar gak sadar, setiap hari kita terus-menerus melakukan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Tapi dosa itu apa sih? Teman-teman,
Dosa itu adalah segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan dosa itu gak cuma bicara tentang apa yang terlihat melalui perbuatan kita, tetapi juga bicara tentang apa yang ada di hati dan pikiran kita. Oke, mungkin kita gak membunuh, tapi kita membenci. Itu dosa. Mungkin kita gak mencuri, tapi kita iri dan menginginkan milik orang lain. Itu juga dosa, teman-teman. Makanya dalam kehidupan kita terus-menerus bergumul dengan yang namanya dosa. Dan setiap kita melakukan dosa itu, sebenarnya ada sebagian kecil dalam hati kita yang merasa bersalah. Sekarang pertanyaannya teman-teman, bagaimanakah tindakan kita setelah kita melakukan dosa itu? Apakah yang kita lakukan setelah kita melakukan dosa? Teman-teman, hari ini kita mau belajar dari tokoh Daud. Daud melalui 2 Samuel 12 ayat 1-24. Silakan teman-teman buka masing-masing dan sambil perhatikan sementara saya berkhotbah gitu ya. Daud setidaknya melalui 3 tahap dalam kehidupannya, dalam ketika dia berbuat dosa. Yang pertama adalah tahap realize. Teman-teman, kita sedikit banyak udah tahu dosa apa yang Daud lakukan. Di pasal sebelumnya, pasal 11, kita melihat bagaimana Daud melakukan dosa perzinahan dan pembunuhan. Dan itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga long story short, Tuhan mengirimkan Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan Nabi Nathan yang datang ini menegurnya gak langsung dengan, Daud, kamu membunuh ya? Enggak. Tapi dia memakai sebuah cerita perumpamaan. Seakan-akan dia membawa cerita ini untuk mendapat validasi Raja Daud. Dia seakan bilang, Tuhan, Raja Daud, ini ada sebuah kasus. Kamu sebagai raja gimana menanggapinya? Lalu Nabi Nathan mulai bercerita. Satu hari ada 1 orang kaya dan 1 orang miskin. Orang kaya ini punya banyak sekali lembu domba. Sedangkan orang miskin ini hanya punya 1 lembu betina kecil yang dirawatnya dengan sepenuh hati. Lembu betina kecil ini diberi makan dari makanannya, tidur di pangkuannya, dan sudah dibesarkan seperti anaknya sendiri. Sama kayak teman-teman kalau punya satu barang yang kalian sayang banget, dan kalian pasti take care barang itu. Nah, itulah yang menjadi domba bagi si orang miskin ini. Lalu teman-teman, suatu hari datang tamu ke rumah orang kaya ini. Dan saat itu tradisinya, setiap ada tamu yang datang, itu biasanya tuan rumah akan memberikan sebuah jamuan. Saya ini melihat dan berpikir, kayaknya sayang deh kalau aku pakai kambing domba aku untuk itu. Lalu dia melihat lembu si miskin dan muncul pikiran jahat. Teman-teman, seperti yang kita tahu berikutnya, dia mengambil lembu itu, dan lembu itulah yang disajikan kepada tamunya. Orang miskin yang gak punya apa-apa itu, yang gak berdaya, gak bisa melawan. Dia hanya bisa menerima, menangis dan sedih. Teman-teman, tahu apa respon Daud setelah dengar kisah ini? Ayo kita buka bersama 2 Samuel 12 ayat 5-6. Saya rindu kita untuk membacakan ini secara bersama-sama ya. 2 Samuel 12 ayat 5-6. 1, 2, 3. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Teman-teman, Daud waktu itu sangat marah. Dia kaget. Dia bilang orang kayak gitu tuh harus dihukum, harus ganti lipat 4 kali lipat. Dan teman-teman, Nathan mengatakan satu kalimat aja. Dia bilang, kamulah orang itu. Teman-teman, saat itu Daud malu gak sih? Malu teman-teman. Tapi lebih daripada malu,
Dia merasakan rasa bersalah yang sangat besar di dalam hatinya. Dia takut, dia malu, dan dia sadar kalau dia sudah bersalah di hadapan Allah. Teman-teman, ada banyak cara yang bisa Tuhan pakai untuk menyadarkan kita dari dosa. Kalau dalam kasus Daud, Tuhan memakai Nabi Nathan. Tetapi bukan berarti tapi nggak menutup kemungkinan dalam kehidupan kita, Tuhan juga memakai seorang Nathan untuk menegur kita. Ya namanya nggak harus Nathan sih, tapi seseorang yang Tuhan pakai untuk menegur kita. Agar kita kembali kepada tujuan semula kita, agar kita kembali kepada Allah. Teman-teman, menerima teguran itu nggak enak. Saya juga nggak suka menerima teguran. Tetapi teguran itu sebenarnya menjadi bukti kalau Allah masih peduli sama kita. Justru kita harus bersyukur ketika ada orang-orang di sekitar kita yang bersedia untuk menegur kita. Karena itu adalah perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, Tuhan masih mengasihi kita, makanya Tuhan memberikan teguran itu. Dia mau agar kita sadar dan berbalik. Dan kalaupun bukan dengan orang-orang di sekitar kita, Tuhan juga tetap bisa pakai Roh Kudus untuk berbicara dalam hati kita. Jangan sampai kita mendiamkan hati Roh Kudus, tetapi sadarilah bahwa kita memang telah berdosa. Itulah poin yang pertama, untuk kita realize, kita sadari bahwa kita telah berdosa. Poin kedua adalah tahap kedua, Daud mengalami recognize. Dia merecognize akan dosa-dosanya. Dia menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Teman-teman, respon yang kemudian diberikan Daud itu adalah respon yang begitu tulus. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-13, Daud hanya mengatakan satu kalimat, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Teman-teman, ini adalah suatu pengakuan yang begitu tulus. Daud yang sudah menyadari kesalahannya, kemudian memberikan sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di terjemahan NET, kata yang dipakai di sini adalah exclaim. Dia nggak cuman berkata, tapi dia exclaim. Exclaim itu adalah seperti to cry out loud. Dia meringis, dia menangis, mengakuinya di hadapan Tuhan. Teman-teman, ada satu tokoh juga yang pernah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, yaitu Saul. Dalam 1 Samuel 15 kita melihat bahwa Saul itu juga mengatakan kalimat yang sama, bahwa aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Sedikit cerita, saat itu Saul disuruh Tuhan untuk berperang melawan bangsa Amalek. Perintah Tuhan satu, nanti Saul, kamu kalau ke sana ketemu bangsa Amalek, kamu harus tumpas habis semua orangnya, semua barangnya, semua ternaknya. Jangan kamu ambil, tetapi tumpas dan tinggalkan di situ. Teman-teman, Saul lakukan? Enggak. Bagi Saul, aduh, kok sayang ya ini menumpas habis lembu-lembu yang masih sangat tambun dan baik ini. Jadi kayaknya dia bawa pulang dengan dalih, ya aku mau persembahkan ini untuk Tuhan. Padahal teman-teman, Tuhan sama sekali gak ada suruh itu. Yang Tuhan suruh untuk tumpas malah gak dia lakukan. Dia malah melakukan apa yang sesuai dengan hatinya dia. Ya karena itu memang cuma mau-maunya dia sendiri. Dia kemudian pulang, lalu dia disadarkan oleh Samuel. Samuel menegur dia, dan ini dia berkata, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Teman-teman, iya sih, Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Tetapi dia masih memakai banyak alasan. Sama kayak orang yang bilang, "Maaf ya, aku selingkuh. Tapi ya, itu karena kamu kurang baik sama aku. Maaf ya, aku ini. Tapi alasannya karena kamu ini." Orang yang masih banyak minta maaf tetapi masih pakai banyak juga alasan. Teman-teman, Saul memang bukan contoh yang baik. Tapi kalau kita melihat lagi kepada Daud, dia gak pakai banyak alasan, dia gak pakai banyak penyangkalan. Dia sadar kalau itu adalah salahnya dia, makanya dia mengakuinya di hadapan Tuhan. Ada baiknya juga teman-teman,
Ketika kita sudah merecognize dosa kita di hadapan Tuhan, kita juga meminta ampun kepadanya. Waktu kita langsung mengakui dosa kita tanpa penyangkalan, tanpa banyak alasan, itu merupakan bukti ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Coba bayangkan deh teman-teman, kalau misalnya kalian punya pacar, terus pacar itu terus-menerus melakukan hal-hal yang menyakiti hati kalian. Sebenarnya dia tahu kalau itu tuh bikin kalian sakit, tapi dia tetap nggak minta maaf. Pasti rasanya sakit banget teman-teman. Makanya ketika kita telah berdosa di hadapan Tuhan, marilah kita juga dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan. Jangan biarkan hati nurani kita tuh menjadi mati, menjadi kebal dan terbiasa dengan dosa. Sehingga pada akhirnya ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, kita menjadi tuli. Teman-teman, ada satu cerita yang mau saya ceritakan, dan ini bukan cerita yang baik, jadi jangan ditiru. Suatu hari itu saya masih kelas 5 atau 6 SD gitu. Dan seperti anak-anak pada umumnya saya sedikit nakal, dan waktu itu saya mencuri uang orang tua saya gitu. Habis itu teman-teman, mama saya itu simpan uangnya itu di laci yang ada di lemari baju. Saya waktu itu lagi main ke rumah mama, ke kamar mama gitu, terus lagi baring-baring di kasur. Terus saya lihat mama buka lemari, terus lacinya tuh ada di sini. Terus habis itu di kuncinya itu ada di salah satu baju di gantungan di sebelahnya. Jadi ini baju, terus ini ada laci gitu. Nah, diambil kuncinya, terus dia buka. Terus kayak, tahu nih, mama simpan kuncinya di mana. Habis itu teman-teman, satu hari saya pengen banget jajan gitu. Dari pagi saya udah mikir, kok enak ya makan gorengan kayaknya nanti siang gitu. Terus akhirnya saya pikir, apa ambil aja ya? Saya keluar kamar mama, saya lihat dulu, tengok, ya gak ada orang. Saya segera lari teman-teman, saya buka, saya ambil, goceng sih. Cuma goceng, tapi waktu itu udah lumayan bisa beli gorengan. Goceng, terus saya langsung tutup semua. Terus saya langsung kabur ke kamar saya teman-teman. Perasaan waktu itu teman-teman, perasaan deg-degannya itu lebih daripada deg-degan jatuh cinta. Karena itu rasanya deg-degan banget. Meskipun deg-degan, takut, tetapi satu sisi juga senang karena dapat duit. Dan kejadian itu terus berulang hari demi hari, sampai akhirnya yang tadinya deg-degan, udah gak deg-degan lagi teman-teman. Udah gak deg-degan lagi. Dan waktu itu saya mau ambil lagi nih, tapi saya gak lagi lihat tengok-tengok mama ada atau enggak. Udahlah, aku bisa cepet gitu, gak ada rasa deg-degannya. Cepet dilakuin. Pas buka lemari, udah buka laci, tiba-tiba mama masuk. Dan saat itu Grace kecil ketangkap. Dan saya dimarahin sama mama saya. Dan saya minta maaf sambil menangis. Teman-teman, mungkin cerita ini sedikit banyak bisa menjadi gambaran buat kita. Kalau kita perlu hati-hati dengan apa yang kita latih buat hidup dan hati kita. Apakah kita melatih hati nurani kita untuk semakin peka terhadap firman Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita melatih hati kita untuk menjadi tuli kepada suara Roh Kudus? So, the last step yang harus kita lakukan juga sama seperti Daud adalah untuk repent. Teman-teman, setelah kita sadar akan dosa kita mengakui dosa kita, selanjutnya kita juga perlu untuk bertobat. Daud bertobat, dan dalam proses ini dia harus menanggung konsekuensi atas perbuatannya, yaitu kematian anaknya yang bisa kita lihat di ayat 14. Teman-teman, kalau kita lihat di bagian berikutnya, Daud sampai berdoa, dia berpuasa dengan harapan apa? Dengan harapan supaya sekiranya Tuhan mengampuni dia sehingga anaknya gak lagi dihukum. Sekiranya Tuhan ampuni dan menghapuskan konsekuensinya. Tetapi teman-teman, dosa adalah dosa. Dan pada hari yang ke-7, anak itu mati.
Daud sadar betul apa yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan itu menyakiti hati Tuhan. Ia memang sudah meminta ampun. Dia berdoa, dia berpuasa, tetapi anaknya tetap mati. Itulah konsekuensi atas dosa yang dia lakukan, teman-teman. Teman-teman, jangan sampai kita berpikir menjadi orang Kristen membuat kita bisa skip dari konsekuensi atas dosa kita. Di dalam pertobatan ada yang disebut dengan pengudusan, teman-teman. Dan pengudusan itu sakit. Waktu kita melakukan pertobatan bukan karena kita ingin terhindar dari konsekuensi. Meskipun bukan berarti Allah tidak mampu menghapus konsekuensi kita, tetapi kita bertobat karena kita memang telah melakukan hal yang keji di hadapan Tuhan. Sekali lagi, waktu kita melakukan pertobatan, itu bukan karena kita ingin terhindar dari konsekuensi kita. Meskipun bukan berarti Allah tidak mampu menghapus konsekuensi itu. Tetapi kita bertobat justru karena kita memang telah melakukan perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Sama seperti orang main api dia kebakar. Orang main air dia tenggelam. Orang main pisau dia kepotong. Setiap hal yang kita lakukan ada konsekuensinya. Apalagi kalau kita bicara soal dosa. Maka dari itu teman-teman, jangan sampai kita larut dalam perbuatan dosa kita. Tetapi bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Sekarang mungkin kita pikir, kita kan katanya sudah ditebus sama Yesus. Terus kenapa kita masih harus menanggung konsekuensi atas dosa kita? Emangnya penebusan Kristus gak cukup ya untuk hapus semua dosa dan konsekuensinya? Teman-teman, ketika kita berbuat dosa, ada dua hal konsekuensi yang harus kita tanggung. Yang pertama teman-teman adalah konsekuensi di kekekalan nanti. Roma 6 ayat 23a mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Artinya segala konsekuensi dari dosa adalah maut, teman-teman. Mati. Allah itu adalah Allah yang kudus. Ia benci terhadap dosa. Sehingga segala yang ada di muka bumi ini, yang adalah dosa, itu berada di bawah murkanya Allah. Teman-teman, kita yang berdosa ini sudah berada di bawah murka Allah. Gak ada cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Allah dengan kasih-Nya mau memberikan kita anugerah keselamatan itu. Sehingga kita yang sebenarnya gak layak tetap menerima akan anugerah itu. Meskipun sebenarnya Tuhan gak wajib untuk melakukannya. Teman-teman, murka Allah yang harusnya tadinya kita yang tanggung, itu dialihkan kepada murka di atas kayu salib. Sehingga teman-teman yang harus Kristus tanggung di atas kayu salib itu bukan cuma tentang penderitaan fisik, bukan cuma tentang malu, aniaya yang dia terima, tetapi lebih daripada itu, sakit yang harus Yesus terima, penderitaan yang harus dia jalani, itu adalah murka Allah, murka Bapaknya sendiri. Sehingga teman-teman, sadar gak sih, sebenarnya kita sedikit lagi itu harusnya mengalami murka Allah. Kita harusnya tidak selamat, kita binasa. Kita harusnya mendapatkan maut. Tetapi karena kasih-Nya Allah, Dia bersedia untuk memberikan anugerah-Nya itu kepada kita. Inilah yang disebut dengan pengudusan. Inilah yang disebut dengan penebusan. Dan teman-teman, karena itulah kita sekarang yang sudah percaya tidak lagi mengalami konsekuensi yang pertama, yaitu kematian yang kekal ketika nantinya. Tetapi teman-teman, ada konsekuensi yang kedua, yaitu konsekuensi yang harus kita jalani selama kita masih di dunia ini. Teman-teman, sama seperti pencuri, dia akan masuk penjara. Itulah konsekuensi yang harus kita hadapi selama kita masih di dunia. Mungkin pencuri itu bisa minta maaf, dia kembalikan semua barang-barang yang dia curi. Tetapi dia tetap harus mendapatkan hukumannya. Atau sama seperti Daud tadi, dia meminta ampun, dia berdoa, dia berpuasa, dan dia minta maaf. Tetapi dia tetap harus menerima konsekuensi bahwa anaknya harus mati. Inilah kedua konsekuensi yang harus kita hadapi ketika kita berdosa, teman-teman. Maka dari itu,
Apakah kita masih perlu takut untuk berbuat dosa meskipun kita sudah ditebus? Perlu teman-teman. Tetapi bukan karena kita takut tidak diselamatkan. Kita takut berbuat dosa karena ketika kita berbuat dosa, kita sedang mendukakan hati Tuhan. Kita melakukan hal yang salah dan ada konsekuensi yang harus kita tanggung nantinya. Selain itu, sebagai murid Kristus tidak seharusnya kita menggunakan penebusan kita dengan sembarangan. Galatia 5 ayat 13 mengatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di sini Paulus dengan tegas menekankan kita bahwa penebusan yang kita terima itu jangan sampai kita gunakan dengan sembarangan. Itu adalah penebusan yang mahal, penebusan yang menggunakan darah Kristus, teman-teman. Sehingga ketika kita menerimanya, kita jangan sia-siakan. Kita usahakan pengudusan itu, agar kiranya nanti ketika kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita terus-menerus mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih serupa dengan Kristus. Teman-teman, sebulan ini kita terus belajar tokoh demi tokoh supaya kita bisa menjadi generasi yang fearless, generasi yang tidak dipenuhi dengan ketakutan. Dan berbicara tentang ketakutan, mungkin waktu kita melihat Daud, waktu dia belum melakukan dosanya dan waktu dia belum bertobat, dia hidup dalam rasa takut yang salah, teman-teman. Dia jadi orang yang fearful. Karena apa? Karena dia dihantui oleh rasa bersalah karena dosanya. Teman-teman, sometimes di dalam kelompok komsel, kita takut untuk menjadi diri kita apa adanya. Waktu datang ke gereja, kita banyak dihantui oleh rasa bersalah. Seolah kalau kita melihat kepada Tuhan, yang kita lihat cuman kalau kamu baik, kamu diberkati. Kalau kamu berdosa, kamu dihukum. Tetapi berkaca sama seorang Daud, waktu kita bertobat, teman-teman, kita akui kesalahan kita. Kita bukan lagi jadi orang yang hidup dalam rasa bersalah itu. Tetapi kita ditebus oleh Tuhan. Kita bisa meminta ampun atas dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita takut bukan karena dosa, tetapi kita takut untuk melukai hati Tuhan. And life must go on, teman-teman. Kita lihat kalau pada akhirnya Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa. Daud bahkan mendapat julukan sebagai seorang yang hatinya dekat kepada Tuhan. Dia jadi seorang raja yang gak takut sama apapun dengan tantangan yang dihadapi di dunia. Karena apa? Karena dia punya Tuhan yang bahkan mampu mengampuni kesalahan yang begitu besar. Dan kasih dia second chance untuk mengasihi Tuhan. Meskipun dia punya masa lalu yang begitu kelam. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, seberapa besar, tidak ada yang bisa lebih besar dari kasihnya Tuhan kepada kita. Dan mungkin kalau misalnya kita masih ada perasaan, di masa remaja ini, aku sudah menumpuk terlalu banyak kekelaman. Udah terlalu banyak dosa yang aku lakuin, sampai Tuhan kayaknya gak mungkin deh mampunin. Teman-teman, dosa kecil yang sengaja gak sengaja, dosa besar yang kita coba sembunyikan. Semua itu, teman-teman, bisa Tuhan ampuni. Kalau kita mau datang kepadanya, kita sadari, kita akui, dan kita bertobat di hadapannya. Teman-teman, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Maka dari itu, teman-teman, marilah kita gak lagi jatuh takut sama dosa. Karena hati kita condong untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak lagi dihantui oleh masa lalu yang kelam. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tetapi oleh Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami malu atas dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dosa yang mungkin sekarang orang dengan bangga mengumbarnya di sosial media. Tapi ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau menjadi berbeda dengan dunia ini. Biarlah ya Tuhan Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Segala hal yang mungkin belum terkatakan dari mulut dan hati kami.
Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap kami yang ada di sini. Berikanlah kami hati yang siap untuk diajar dan dibentuk. Dan ya Tuhan, apabila kami memang harus menanggung konsekuensi itu, biarlah kami menanggungnya sebagai bentuk rasa bersalah kami. Sebagai bentuk kami, agar kami sadar ya Tuhan, bahwa ketika kami mendukakan hati-Mu, itu juga sebenarnya adalah suatu kedukaan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya pemberitaan hari ini bisa terus bergema dalam hati kami dan menjadi ingat-ingatan dalam kepala kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.